Good morning. Halo anak-anakku yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan luar biasa. Hari ini kami dari SDK Plus Penabu Cirebon ingin melayani di sekolah minggu GKI Pengampon. Ada saya Miss Intan, ada saya Miss Dita, Miss April, Miss Indah. Ya, salam kenal untuk kita semuanya. Yuk kita semua mau mempersiapkan diri, kita semua bangkit berdiri. Yuk dengan penuh semangat, kita memuji Tuhan. Yesus yes. Oke, kita pakai gerakan ya. Yesus yes, Yesus yes, Yesus hidup di dalamku. Yesus yes, Yesus yes, Yesus sungguh hidup di dalamku. Aku memuji Yesus yang hidup di dalamku, anak Allah yang penuh kasih, Dia mati bagiku. Tuhan yang selamatkanku dalam masa kecilku, dan aku pun mau setia muliakan namanya. Yesus yes, Yesus yes, Yesus hidup di dalamku. Yesus yes, Yesus yes, Yesus sungguh hidup di dalamku. Aku memuji Yesus yang hidup di dalamku, anak Allah yang penuh kasih, Dia mati bagiku. Tuhan yang selamatkanku dalam masa kecilku, dan aku pun mau setia muliakan namanya. Yesus yes, Yesus yes, Yesus hidup di dalamku. Yesus yes, Yesus yes, Yesus sungguh hidup di dalamku. Yesus yes, Yesus yes, Yesus hidup di dalamku. Yesus yes, Yesus yes, Yesus sungguh hidup di dalamku. Wah, semangat sekali ya Miss Intan kita Ya, pada betul. pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, anak-anak sekarang boleh duduk dan kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk semuanya lipat tangan, duduk yang baik, dan kita akan berdoa. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berkati hari ini, berkati saat ini, kami mau untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, Miss Intan, Ya, Miss Miss Dita. Intan, pernah nggak sih merasakan kasih Tuhan yang sangat nyata? Betul nih, setiap hari loh Oh, kita iya. merasakan kasih Tuhan. Buktinya hari ini kita masih bisa mengikuti sekolah minggu. Iya, betul. Meskipun Miss Intan. secara online ya, Miss. Iya, betul. Itu tidak membuat kita menjadi anak yang malas ya, Miss Intan. Ya, betul, Miss. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu. Oke, kasihnya seperti sungai. Oke, yuk semuanya bangkit berdiri lagi yuk. Kita akan menggunakan gerakan. Oke, yuk semuanya bangkit berdiri. Ikutin gerakan Miss ya.
seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damai-Nya seperti sungai di hatiku, damai-Nya seperti sungai di hatiku, damai-Nya seperti sungai di hatiku. Wah, Miss Intan, damai dan kasih Tuhan Yesus itu selalu beserta kita ya. Betul, Miss. Ah. Kita menjadi aman Iya. dan tenang bersama dengan Tuhan Yesus. Betul sekali. Sekarang Miss Dina mau tanya Miss Intan punya pahlawan nggak ya? Punya, Miss. Siapa? Punya banyak tokoh-tokoh. Hmm. Ada R.A. Kartini. Oh, R.A. Kartini. Pahlawan nasional. Ya, R.A. Kartini. Betul. Terus ada siapa lagi yang selalu dekat dengan Miss Intan, selalu menyertai Miss Ya. Intan, selalu memberikan nafas kehidupan untuk Miss Intan, siapa? Ya, kita semua punya pahlawan yang selalu memberkati kita semua. Siapakah dia? Tuhan Yesus. Yuk. Yesus adalah Jagoan jagoan kita. Yuk kita semua sama-sama katakan Yesus, yes, yes, yes 3 kali. Oke ya? Oke, Miss Intan. 1, 2, 3. Yesus, yes, yes, yes. Sekali lagi, Miss. supaya Oke. lebih semangat. Yesus, yes, yes, yes. Oke, sekarang kita bernyanyi lagi ya, Miss Intan. Miss. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Jagoanku. Oke, jagoan kita semua. Yesus jagoanku, tak akan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, tak akan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti Yesus yang mengalahkan si iblis yang jahat. Yesus jagoanku, tak akan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, tak akan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti Yesus yang mengalahkan si iblis yang jahat. Ya, baik anak-anak, sekarang dipersilakan duduk. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Vini. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan.
Apa kabarnya hari ini? Senang Kak Vini bisa ketemu dengan kalian lagi. Ya, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah siap? Berarti kalau sudah siap, adik-adik stop dulu main handphonenya ya. Stop dulu melakukan kegiatan yang lain. Kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mau baca firman Tuhan, kita mau berdoa. Yuk, adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan dan juga keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih hari ini kami masih boleh mengikuti sekolah minggu, walaupun kami harus mengikuti sekolah minggu online di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami, walaupun kami masih kecil-kecil, tetapi kami dengan semangat mau mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan menolong kami supaya firman yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati semuanya, berkati setiap alat yang kami pakai supaya boleh menolong kami untuk memahami firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca Alkitab nih. Yuk, yang sudah bisa baca Alkitab, yang kelas 1 sampai kelas 6 sudah bisa baca Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya dari kitab Perjanjian Lama ya. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Sefanya. Ya, dari kitab Sefanya pasal yang ketiga akan kita baca ayat yang 9 sampai ayat yang ke-20. Sudah ketemu? Kitab Sefanya di dalam kitab Perjanjian Lama. Kitab Sefanya itu sebelum kitab Hagai ya, dan sesudah kitab Habakuk. Ketemu? Kitab Sefanya pasal 3 akan kita baca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Kak Vini akan bacakan untuk kalian semua ya. Judulnya Janji Keselamatan. Tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dan seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang berserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisra Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bertepik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, jangan takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu.
Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorai-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan pujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Nah, adik-adik, bacaannya cukup panjang ya. Hari ini kita akan belajar tentang janji keselamatan. Tapi sebelum kita belajar sama-sama, kita mau nyanyi satu lagu nih. Adik-adik pernah dengar lagu Aku Pahlawan Kecil? Kalau pernah, kita mau nyanyi sama-sama. Sebentar, Kak Vini simpan Alkitabnya. Kita mau ikut ada gerakannya ya. Kita nyanyi Aku Pahlawan Kecil, kita nyanyikan 3 kali. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Sekali lagi ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Dor. Hari ini kita mau belajar tentang janji keselamatan. Tapi sebelum itu Kak Vini mau tanya, adik-adik tahu nggak tentang pahlawan? Tahu? Kalian tahu nggak pada tanggal 10 November kemarin di Indonesia kita memperingati hari 10 November sebagai hari apa ya? Ada yang tahu? Ya, tanggal 10 November kita memperingati hari pahlawan ya. Kita memperingati hari pahlawan. Lalu pertanyaannya, pahlawan itu siapa, Kak? Kalian tahu siapa pahlawan itu? Apakah seperti pahlawan di superhero Marvel seperti Iron Man atau Wonder Woman atau Hulk atau Captain America atau Spider-Man? Apakah itu pahlawan? Ya, mereka pahlawan, tapi itu hanya ada di mana? Hanya ada di film-film. Itu tidak benar-benar ada, ya. Jadi mereka hanya pahlawan yang dibuat di dalam film. Mereka tidak benar-benar ada. Kita tidak bisa melihat mereka langsung ada di kita. Mereka hanya karangan film. Lalu Kak, ada nggak pahlawan Kak? Ada. Di Indonesia kita punya beberapa contoh pahlawan. Kalian tahu siapa saja pahlawan nasional yang ikut berperang untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia? Jadi sebelum Indonesia merdeka, Indonesia itu kan dijajah ya. Kita tidak bisa bebas melakukan banyak hal, kita tidak bisa mengibarkan bendera merah putih. Karena apa? Kita dijajah oleh bangsa lain. Nah, karena perjuangan para pahlawan, kita jadi bisa sekarang bisanya mengibarkan bendera merah putih. Kita sudah bebas dari penjajahan bangsa-bangsa lain seperti Belanda. Nah, kalian tahu siapa
salah satu pahlawan nasional Indonesia? Siapa? Siapa? Ada yang tahu? Kalau kalian tahu pahlawan perempuan salah satunya, ya Raden Ajeng Kartini. Siapa lagi? Yang laki-laki? Patimura. Ada lagi? Imam Bonjol. Ada banyak ya pahlawan-pahlawan nasional di Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan. Lalu sekarang apa sih Kak hubungannya sama firman Tuhan yang kita baca? Nah, hari ini kita membaca tentang kisah janji keselamatan. Jadi dalam kitab Sefanya, Tuhan menyampaikan pesan kepada Sefanya, kalau bangsa Israel mereka akan mendapatkan keselamatan. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Tahu siapa yang menyelamatkan mereka? Tentu kita juga punya pahlawan. Kalau di dalam film ada superhero Marvel, ada Iron Man, ada Captain America. Kalau Indonesia kita punya Patimura. Di dalam Alkitab kita punya pahlawan yang selalu setia menolong kita. Kalian tahu siapa itu? Ya, itu Tuhan. Jadi Tuhan berjanji kepada bangsa Israel. Jadi bangsa Israel mereka juga di dalam penjajahan. Mereka di bawah penjajahan Babel. Ada yang ingat nggak minggu lalu cerita sekolah minggu tentang Daniel dan kawan-kawannya ketika mereka di bawah pemerintahan Babel. Mereka dibawa ke Babel dan mereka di sana disuruh bekerja untuk Raja Babel. Tentu rasanya tidak enak ya. Tidak enak rasanya kita tinggal di negeri orang, bukan negeri kita sendiri, dan kita tidak bisa melakukan segala hal yang kita mau. Kita tidak bebas melakukan segala hal karena bangsa Israel sedang dalam penjajahan. Nah, Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel, kalau mereka mau taat sama Tuhan, mereka mau menyembah sama Tuhan, mereka tidak menyembah kepada patung-patung atau dewa-dewa lain, dan mereka mau taat sama perintah Tuhan, Tuhan akan membebaskan mereka. Wow, senang gak kira-kira mereka adik-adik ketika mereka akan dijanjikan keselamatan? Tuhan akan jadi pahlawan mereka yang akan menyelamatkan mereka. Tentu orang-orang Israel sangat senang karena mereka bisa kembali ke Yerusalem. Mereka bisa hidup bebas, tidak ada lagi yang memerintah mereka. Mereka bisa menyembah sama Tuhan tanpa takut. Kalau menyembah sama Tuhan nanti akan dihukum, seperti kisah Daniel. Nah, jadi Tuhan menepati janjinya. Kalau Tuhan akan menjadi pahlawan yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan, dari musuh-musuh mereka. Nah, sekarang pertanyaan Kak Vini. Menurut kalian, apakah pahlawan itu hanya ada zaman dulu ketika kita perang melawan musuh? Kalau sekarang Tuhan masih ada nggak menjadi pahlawan kita? Ya, tentu sekarang kita masih punya Tuhan yang jadi pahlawan kita. Coba kita lihat sekali lagi ya di dalam Alkitab kita. Kita mau baca satu bagian lagi tadi. Kak Vini mau ulangi dari kitab Sefanya 3 ayat 17a. Jadi kita jangan berpikir bahwa Tuhan jadi pahlawan di zaman dulu aja untuk bangsa Israel. Tuhan tetap menjadi pahlawan saat ini untuk kita. Ya, Kak Vini bacakan dari Sefanya 3 ayat 17a. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ya, ini bisa jadi ayat mas kita nih. Kita harus ingat dalam Sefanya 3 ayat 17a dikatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Jadi adik-adik kita harus ingat, kita punya pahlawan yang selalu setia menemani kita. Lalu Kak, apa buktinya kalau Tuhan itu pahlawan kita? Coba sekarang, apakah kalian pernah di rumah merasa takut? Mungkin pas lagi gelap, mati lampu, papa mama sudah pada tidur. Ketika kalian ketakutan, apa yang kalian lakukan? Tentu kita harus ngapain? Berdoa. Ya, kita berdoa minta Tuhan untuk memberikan kita keberanian. Tentu mungkin tidak seperti dalam film-film Avenger ketika kalian butuh pertolongan, langsung pahalanya datang. Tentu tidak.
Tapi Tuhan datang menjadi pahlawan, memberikan kita keberanian. Dan Tuhan juga bisa hadir lewat orang-orang di sekitar kita. Ketika kalian masih kecil, ketakutan, Tuhan hadir lewat papa mama kita. Tuhan memberikan kita papa mama untuk menemani kita ketika kita merasa takut. Lalu apalagi Kak, bukti kalau Tuhan tuh pahlawan kita. Nih yang sudah sekolah, sekarang apalagi kita sekolah harus online ya, kita tidak bisa ketemu dengan guru kita secara langsung. Pasti susah untuk belajar. Kalau kalian tidak mengerti pelajarannya, harus bertanya segera sama gurunya. Nah, terus Kak, kalau nanti aku udah belajar, terus aku nggak bisa, apalagi mau ujian akhir sekolah. Nanti di bulan Desember, kalian akan menghadapi ujian akhir sekolah. Duh, gimana ya? Nanti aku bisa nggak ya dapat nilai yang terbaik? Aku bisa dapat nilai bagus nggak ya? Nah, kita juga bisa minta tolong sama Tuhan. Kita berdoa sebelum kita belajar. Jangan lupa, kalaupun kita tahu kita punya pahlawan Tuhan yang selalu memberikan kita kemenangan, bukan berarti, oh berarti kalau gitu aku nggak usah lah ya Kak ya, nggak usah belajar, kan cukup berdoa. Karena nanti ada Tuhan yang jadi pahlawan aku, yang kasih aku nilai bagus. Tentu bukan begitu maksudnya. Jadi walaupun kita sudah berdoa, jangan hanya berdoa. Anak-anak juga di rumah harus tetap belajar, ya. Harus tetap belajar, minta pertolongan sama Tuhan, diberikan kesehatan. Apalagi sekarang di tengah situasi masih ada virus COVID-19. Anak-anak harus tetap jaga kesehatan, berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong diberikan kesehatan buat aku, papa, mama, bu guru, pak guru, supaya kita semua sehat dan anak-anak bisa mempersiapkan ujian dengan baik. Dan satu lagi, anak-anak tahu biasanya nanti di bulan Desember kita merayakan apa ya? Ada yang tahu? Tanggal 25 Desember. Ya, tanggal 25 Desember kita biasanya memperingati Natal. Apa itu Natal? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, tentu kan sudah tahu kenapa Tuhan Yesus mau lahir ke dunia ini. Kenapa Tuhan mau capek-capek, repot-repot datang ke dunia ini? Tentu Tuhan Yesus sebagai pahlawan kita mau lahir ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Harusnya kita mati loh, kita dihukum karena kita manusia berdosa. Tetapi karena Tuhan sayang sama kita, Tuhan menjadi pahlawan kita, Yesus mau datang ke dunia ini, mau disalibkan untuk menebus dosa kita. Jadi anak-anak, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Kalau kita takut, kita merasa kita sendirian, kita sedang sedih, khawatir, jangan takut, jangan cemas. Kita punya pahlawan. Kalau dalam film-film ketika musuhnya datang, orang-orang pada ketakutan, superhero-nya datang. Nah, kita juga punya pahlawan yang setiap saat akan ada mendengarkan kita. Setiap saat bersedia menolong kita. Siapa pahlawan kita? Tuhan Yesus ya. Kita punya pahlawan Tuhan Yesus. Jangan lupa selalu berdoa, andalkan Tuhan. Apapun yang kalian alami ketika kalian sedang sedih, sedang takut, jangan lupa berdoa. Tuhan sebagai pahlawan kita akan memberi kemenangan kepada kita. Seperti firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Ya, kita mau sekali lagi, Yesus pahlawan kita. Aku pahlawan kecil dan Yesus panglima kita. Siap? Yuk, kita siap-siap bangkit berdiri. Anak-anak bangkit berdiri. Kita mau nyanyi, aku pahlawan kecil dan Yesus panglimanya. Jadi kita tidak perlu takut, jangan khawatir, karena kita punya pahlawan yang selalu menolong kita. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Sekali lagi, kita nyanyi
nyanyikan Aku Pahlawan Kecil dan Yesus Panglimanya. Aku pahlawan kecil, Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Jor! Jadi jangan lupa adik-adik selalu andalkan Tuhan sebagai pahlawan kita, ya. Kita akan tutup firman Tuhan pada hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjadi pahlawan untuk kami. Terima kasih selalu ada untuk menolong kami melalui papa mama kami, melalui guru-guru kami, melalui keluarga besar kami. Ingatkan kami supaya selalu mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan selalu akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan jangan lupa selalu berdoa. Sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye. Terima kasih. Ya, tadi kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Winnie. Hari ini kita belajar tentang janji keselamatan dari Tuhan. Tuhan Yesus sebagai pahlawan dan jagoan kita yang sudah menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, setiap hari kita harus selalu bersyukur pada Tuhan. Ya, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Kita bisa memberikan diri kita sendiri sebagai persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Kita bisa dengan berdoa, rajin mengikuti ibadah, dengan mendoakan teman-teman kita, orang tua kita, kakek nenek kita yang ada di rumah, mungkin mereka sedang sakit. Ya, bagi anak-anak yang mau memberikan persembahan, bisa juga menyimpan uangnya di dalam amplop. Kemudian, jika ada kesempatan bisa datang ke gereja, kita bisa memberikan langsung di gereja. Atau juga bisa mentransfer uang persembahan ke gereja. Sambil mempersiapkan persembahan, kita angkat pujian, berlimpah sukacita di hatiku. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat, juga pakai gerakan ya. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Kasih Tuhan diam di dalamku, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, adik-adik,
Mari kita semua berikan senyuman yang paling tulus, senyuman yang paling manis untuk mama papa, kakak adik, nenek kakek yang menemani kalian. Ya, berikan senyuman. Ya, mari kita bersatu dalam doa persembahan. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan kepada setiap kami. Dan saat ini, dengan kerendahan hati, kami membawa persembahan yang sudah Tuhan berkati papa mama kami. Melalui persembahan ini, biarlah kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, Miss Intan, sekarang waktunya aktivitas. Oke, Miss. Nah, untuk melakukan aktivitas hari ini, kalian bisa mendownload link yang ada di bawah ini, Miss Intan, ya. Miss. Kalau tidak bisa, kalian bisa mengambilnya di pos sapam gereja. Oke, Miss Dita ulangi ya. Kalau kalian tidak bisa untuk mendownload link di bawah ini, kalian bisa mengambilnya di pos sapam gereja. Oke? Siap ya? Oke. Nah, kayaknya kita sudah sampai di penghujung acara nih, Miss Intan. Tuh, Miss, kita sudah beribadah pada Tuhan dan saatnya kita menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Betul, Miss Intan. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti ibadah online hari ini. Kalian semua adalah anak-anak yang hebat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. Bye.